semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cakra, saya dari kelas 11E. Nah, absen 7. Saya di sini mau mereview soal novel Overlord volume 16 yang berjudul Half-Elf Catkin 2 karya Kugane Murayama yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2022. Nah, novel ini tuh sangat banyak penggemarnya sampai-sampai diadaptasi menjadi anime dengan jumlah 4 season dan 1 movie. Movie-nya berjudul Overlord Sacred Kingdom yang akan tayang beberapa hari lagi. Nah, untuk genre Overlord ini bergenre tentang dark fantasy, action, adventure, isekai, dan ada beberapa gore-nya sedikit. Kalau kalian mau melihat gore-nya, silakan lihat di animenya. Karena di light novel cuma teks ya, gak bisa, perlu bayangan lah, perlu imajinasi untuk merasakan itu atau melihat itu. Nah, maaf keluar topik. Langsung saja saya akan mereview sinopsis dari light novel Overlord volume ke-16. Here we go. Di awal volume 16 ini, Ainz masih berada di desa Dark Elf dalam agendanya untuk membuat Aura dan Mari bisa mendapatkan teman. Nah, di novel ini juga kita diberitahu kalau emang Ainz itu mengobservasi para elf dengan menyamar menjadi Dark Elves juga. Nah, dengan menggunakan sihir ilusi dan juga mengganti nama Ainz Olgon menjadi Ainz Bellafiore. Dan di volume 16 ini juga dikonfirmasi bahwa Niveria dan juga neneknya telah berhasil membuat minor potion Yggdrasil dan Ainz meminta mereka untuk merahasiakan hal ini. Lalu kemudian muncul pembawa pesan kerajaan yang mengabarkan desa Dark Elf akan diinvasi atau dihancurkan oleh Teokrasi. Mendengar kabar itu, Ainz sama sekali tidak peduli dengan nasib para Elf Country selama Aura dan Mare bisa berteman dengan anak-anak dari desa Elf. Nah, meskipun begitu, Ainz tertarik untuk mengamankan seluruh harta yang ada di ruang harta Elf Country karena Ainz tidak ingin item-item itu hilang dan diambil oleh Teokrasi. Jadi karena hal itu, Ainz pun pergi ke ibu kota Elf Country bersama Aura dan Mare untuk mengambil semua harta milik Elf King. Nah, kalau kalian sudah membaca volume 15 chapter 2, di chapter itu, Ainz mengajak Aura dan Mare untuk menculik salah satu orang elf dan mencuci otak elf tersebut. Dengan kata lain, Ainz baru saja mengajari 2 bocah kecil itu bagaimana caranya menculik seseorang. Lalu di volume 16 ini, Ainz malah mengajak Aura dan Mare untuk mengambil semua harta milik Elf King yang tersimpan di kastilnya. Dan dengan kata lain, Ainz mengajari 2 orang bocah kecil ini bagaimana caranya jadi maling. Memang ya, Ainz ini benar-benar sosok yang luar biasa dan sangat pantas untuk jadi role model. Setelah sampai di Castle Elf Country, akhirnya Aura dan Mare bertemu dengan Elf King. Dan Elf King heran kenapa bisa ada 2 orang Dark Elf di dalam kastilnya. Di sini juga sebenarnya ada Ainz, tapi Ainz menggunakan skill yang membuat dirinya tidak bisa terlihat. Ditambah Elf King yang tidak mempunyai skill deteksi, sehingga Elf King semakin tidak menyadari keberadaan Ainz. Nah, ketika Aura dan Mare melihat Elf King, mereka berkesimpulan kalau levelnya Elf King itu kurang lebih ada di angka 70 sampai 80. Lalu Elf King sadar kalau Aura dan Mare mempunyai mata yang sama seperti dirinya, yaitu mata heterokroni, di mana mata kiri dan mata kanannya itu berbeda warna. Elf King juga sadar kalau Aura dan Mare sangatlah kuat. Nah, di sini Elf King mengira kalau Mare adalah perempuan. Nah, kalau kita lihat dari salah satu ilustrasi volume 16, di sini Aura dan Mare terlihat menggunakan baju yang sama. Berhubung Elf King bisa salah paham dan mengira kalau Mare adalah perempuan, maka ini artinya baju yang Aura dan Mare pakai adalah baju perempuan. Nah, karena Elf King mengira kalau Aura dan Mare itu adalah perempuan, maka sudah waktunya Elf King menjadi seorang Elf King, yaitu Elf King memerintahkan Aura dan Mare untuk tidur dengannya. Perkataan itu membuat Ainz jadi sangat marah dan melepas skill yang membuatnya menjadi tidak terlihat. Dan dia berteriak memarahi Elf King dengan ngomong, berani-beraninya kau ngomong seperti itu kepada anak-anakku.
Melihat Ainz tiba-tiba muncul sambil berteriak, Elf King sama sekali tidak kaget. Melainkan dia lebih kaget ketika melihat ada seorang undead rendah yang berada di dalam kastilnya dan berani ngomong tidak sopan di hadapan Elf King. Menanggapi perkataan Ainz, Elf King kemudian ngomong selama Aura dan Mare bisa memberikan keturunan yang kuat untuk dirinya, maka ia tidak peduli. Lalu akhirnya terjadilah pertarungan antara Ainz melawan Elf King. Dan Ainz berniat untuk menghabiskan mananya Elf King, kemudian menangkap Elf King. Ainz kemudian menghancurkan behemothnya Elf King dengan menggunakan skillnya. Dan Ainz juga menggunakan skill Druid tier 10 untuk membantai Elf King. Menyadari kalau Elf King telah kalah, Elf King pun mulai merenungkan hidupnya. Elf King merasa kalau seluruh pandangannya terhadap dunia telah hancur berantakan. Karena dia bukan cuma kalah, melainkan dia juga kalah dengan sangat telak. Setelah Elf King selesai meratapi nasibnya, Elf King pun kabur menjauh dari hadapan Ainz dan sampai ke ruang tahtanya. Setelah ia sampai ke ruang tahtanya, ternyata Zeshi Zatsune telah menunggu Elf King yang sedang duduk di ruang tahtanya. Di situ Zeshi terkejut ketika melihat Elf King yang berada dalam kondisi sekarat, baik secara fisik maupun secara mental. Dan akhirnya Elf King pun mati di tangan Zeshi. Sebelum Elf King mati, ia sempat ngomong kalau dirinya sedang dikejar oleh 3 orang yang sangat kuat. Setelah Zeshi membunuh si Elf King, Zeshi pun mengejar 3 orang yang dimaksud oleh Elf King tersebut. Ketika Zeshi sedang mengejar 3 orang yang dimaksud oleh Elf King, ia tidak sengaja bertemu dengan Mare yang juga sedang mengejar Elf King. Nah, dan disinilah pertempuran antara Zeshi dengan Mare terjadi. Inti dari pertempuran Zeshi melawan Mare ini adalah Zeshi berhasil mengeluarkan 2 skill terkuatnya yang membuat Mare kaget. Yang skill pertama itu adalah The Goal of Life is Dead dan Enhayar. Tapi anehnya The Goal of Life is Dead tidak mempan terhadap Mare. Dan Zeshi pun terpaksa harus menggunakan skill terkuat keduanya, yaitu Enhayar. Mare pun merasa kalau pertarungan ini sepertinya bakalan lama dan akhirnya dia menggunakan skill bernama Petite Catastrophe dan mengakhiri pertarungannya melawan Zeshi. Ia pun bertemu dengan Ainz. Di sini Mare ngomong ke Ainz kalau sepertinya Zeshi telah melihat pertarungan Ainz melawan Shaltir. Karena Mare mengira kalau Zeshi dapat meniru skill orang yang dia lihat. Zeshi pun kemudian dibawa ke Nazarick dan diserahkan kepada Neuronis untuk diintrogasi. Tapi karena Zeshi terlalu kuat untuk Neuronis, maka ia meminta Aura untuk menemani Neuronis. Di sini Ainz pun kembali ke Elf Country dan bertemu dengan Mare. Di sini Mare ngomong kalau Zeshi bisa menggunakan skill The Goal of Life is Dead dan juga Enhayar. Mendengar perkataan Mare, Ainz pun penasaran apakah Zeshi ini benar-benar melihat pertarungannya atau enggak. Tapi sebelum itu, ia memerintahkan Pandora's Actor untuk mengamankan seluruh harta milik Elf King. Jadi ujung-ujungnya Ainz tidak lupa dengan rencana awalnya, yaitu mencuri semua harta milik Elf Country. Setelah itu ia datang lagi ke tempat ia menyimpan Zeshi, yaitu di Frozen Prison yang ada di lantai 5. Dan dia pun menggunakan skill kontrol amnesia untuk melihat ingatannya Zeshi. Dari sini akhirnya ketahuan kalau Zeshi adalah pelaku di balik insiden cuci otak Shaltir. Hal ini membuat Ainz sangat marah dan ia pun menghubungi Albedo untuk datang ke lantai 5 sekarang juga. Mendengar Ainz menghubungi Albedo sambil marah-marah, Albedo pun kaget dan takut karena Albedo mengira kalau rencananya sudah ketahuan. Rencana apa? Ya apalagi kalau bukan rencana Albedo Secret Unit. Albedo pun datang ke lantai 5 dengan segera dan berlutut memohon ampun kepada Ainz. Tapi di sini Ainz bingung kenapa ia berlutut karena Ainz bukan memarahi Albedo. Di sini pun Albedo sadar kalau rencananya masih belum ketahuan. Ainz pun kemudian meminta Albedo untuk menghentikan semua pekerjaan selain mengurus pertahanan Nazarick dan segera menyiapkan pasukan untuk berperang melawan selain teokrasi saat ini juga. Mendengar perintah itu, Albedo pun mengatakan bahwa ia akan segera mengutus para Floor Guardian untuk berperang. Nah, itu tadi adalah cerita atau sinopsis dari light novel Overlord volume 16 Half-Elf Cutkin 2. Untuk kekurangan dan kelebihan sih saya sebenarnya lebih banyak ke kelebihannya sih. Soalnya kan saya juga
cukup suka atau series favorit saya ini dari SMP. Untuk kelebihannya sudah jelas, pengembangan karakternya, bukan pengembangan karakter sih, pengembangan dunianya. Terus jalan ceritanya juga bagus sekali. Dark fantasinya juga sangat-sangat terasa. Adegan-adegan gore-nya juga lumayan menurut saya. Untuk kekurangan ya sama seperti cerita-cerita fantasi atau cerita-cerita isekai lainnya lah, dimana itu MC-nya terlalu OP. Ini Kugane Murayama ini harusnya memberikan musuh satu saja musuh yang ngebuat Ains itu kewalahan gitu loh. Tapi di ceritanya selama yang saya baca ini, mulai dari volume 1 sampai volume 16 yang ini, itu Ains masih belum merasa kewalahan lah dalam menghadapi suatu musuh gitu loh. Jadi mungkin itu saja sih kekurangannya menurut saya. Untuk amanat dari cerita Overlord ini adalah sebaik-baiknya tupai melompat, pastinya ia akan jatuh juga. Pepatah ini mengarahkan kepada karakter-karakter seperti Elf King, yang dimana Elf King ini awal-awalnya sombong lah. Dia merasa kalau dia itu adalah makhluk atau being yang paling kuat di antara makhluk-makhluk lain di seluruh dunia. Dan alhasil dia kalah dengan Ains. Sama halnya dengan Zeshi Zatsune juga. Pada awalnya Zeshi mengira bahwa Mare itu adalah bocah-bocah tengil biasa lah. Tapi setelah melihat kekuatan Mare yang sangat besar sekali, Zeshi pun tobat dan akhirnya kalah. Ya itu mungkin amanat menurut saya juga nggak tahu caranya bikin amanat bagaimana. Baiklah, sepertinya saya cukup merekomendasikan untuk kalian membaca atau melihat anime Overlord ini. Jujur bagus sekali menurut saya, absolute cinema. Untuk novelnya, light novelnya juga bagus sekali. Tapi menurut saya kalian harus baca light novelnya saja sih daripada animenya. Soalnya animenya itu meskipun ada season 4, seasonnya ada 4 maksud saya, itu ceritanya banyak sekali yang dipotong-potong dari light novelnya. Movie-nya ini saya juga lihat-lihat di Google bahwa banyak sekali hal-hal yang dipotong dari light novelnya untuk dimasukkan ke dalam movie-nya, meskipun movie-nya sendiri itu berdurasi sekitaran 2 jam kalau nggak salah. Ya, overall recommended banget, harus baca, harus nonton. Baiklah, sekian pembahasan atau review saya. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga kalian bisa melihat kebagusan karya Kugane Murayama ini. Oke, seperti itu saja, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.